Oke, saya mau lanjut ke Bang Egy. Bang Egy, betul nggak tadi yang disampaikan oleh Bang Adi bahwa suasana kebatinan dari teman-teman kelompok Islam ini karena tidak mendukung Anies ya, karena melihat kebijakannya selama ini tidak mengakomodir kebutuhan dari kelompok Islam. Betul nggak sih, Bang Egy? Ya, saya beda istilah ya. Saya tidak mau pakai istilah suasana kebatinan, tapi persepsi keimanan. Ini persepsi keimanan Kembar kita, tapi tetap ya, beda. Beda, tapi Oke. penekanannya di keimanan. Oke, gitu. oke. Nah, secara persepsi itu kita melihat sebagai satu fakta. Contoh kasus ya, saya ada nangani kasus anak 5 tahun diperkosa di daerah Tanjung Priuk. Yang memperkosa itu umur di bawah 17 tahun. Di lantai 7, yang perempuannya di lantai 3, rumahnya, keluarga. Nah, itu kan konflik. Saya ajukan sampai ke pengadilan. Alhamdulillah sudah dihukum. Tapi problemnya kan tempat tinggal masih di situ. Orang tuanya cekcok terus. Saya ajukan lewat beberapa stafnya, tolonglah diurus ini anak, keluarganya. Keluarga nggak mampu, supaya dipindahkan ke di mana ke, dikasih kenyamanan. Itu sampai sekarang nggak ada respon. Yang kedua, para nelayan di Tanjung Priuk, ya, tentang kooperasinya juga untuk rumahnya yang sampai hari ini belum bisa dimiliki. Saya ajukan minta ketemu, nggak dijawab juga sampai sekarang. Yang ketiga, fokus saya sebagai profesional advokat, ya, saya sayang sama Adinda Anies ya, dia ngaku saya karena abangnya, bahkan mentor nih kalau menyebut ke saya. Itu kasus tanah di Pesanggerahan itu, daerah Jakarta Barat, kurang lebih 1 hektar 100 meter ya kalau tidak salah, itu belum dibayar. Padahal sudah menjadi codetan kanal ke sungainya itu menjadi ke laut gitu loh, sehingga tidak ada kebanjiran. Yang tadinya tanah itu daratan gitu. Nah, kita sudah 5 kali tulis surat, bahkan somasi, dan sudah sangat jelas saya kasih diktumnya, 14 hari kalau Anda nggak respon, kami akan tindak lanjuti hukum peristiwanya yang lebih berikut. Misalnya pidana, kita bisa laporin polisi, ya, karena ada pasalnya 421 KUHP, sebagai pejabat dia membiarkan atau tidak membuat kebijakan yang kondusif, itu dipidana 2 tahun 8 bulan. Pasal 421. Juga pasal 372 penggelapannya. Pasal 374 penggelapan dalam jabatan. Itu juga satu persoalan serius. Kalau di total hukumannya bisa 12 tahun lebih. Ya. Ini kan harus segera dipenjara kalau begitu. Nggak boleh, mesti segera ditahan. Nah, saya sudah kasih batas waktu sampai, dan saya sudah 7 orang membantu saya, tingkat 2 habaib, ya, tingkat lainnya teman dan teman dekat yang suka membantu Anies, tapi tidak direspon sampai hari ini. Jadi kalau bicara kebijakan, ini bukan kecewa ya, tapi kok kenapa dia sebagai gubernur disfungsional? Oke, nah ini pertanyaan dari Bang Egy ini mewakili sikap dari HRS juga atau bagaimana? Ya, singkat saja sebelum saya ke Bang Adi. Saya tidak mau mengklaim mewakili HRS, tapi ini umat Islam yang saya bela merasakan penderitaan ini, 3 hal tadi. Saya nggak mau klaim-klaim orang lain. Saya mewakili mereka. Jadi belum tentu nih sikap HRS sama begitu ya, kurang lebih lah ya. Saya nggak boleh klaim-klaim. Tapi kalau ini pasti HRS saya tahu karakternya. Kalau lihat kezoliman dia nggak suka. Oke, baik. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Bang Adi, tadi kan ada kekecewaan dari kelompok Islam ya. Nah, apa sih kemudian dampaknya kalau kita bicara ya, dampak secara elektoral, terutama untuk nanti kontestasi Pilpres? Adakah dampak yang cukup signifikan mengenai suara dari kelompok Islam ini, Bang Adi? Yap, saya kira satu hal sebelum itu ya, Vita, bahwa politik itu tidak ada yang gratis lillahi ta'ala. Tidak ada yang kemudian membuat apapun bentuk dukungan politik itu yang tidak ada insentifnya. Sekalipun misalnya 212, teman-teman HRS ini bukan partai politik, tapi ketika dia mendukung Anies, minimal ada feedback kebijakan politik yang dianggap pro terhadap ulama dan pro terhadap Islam. Bang Egy ini kan salah satu contoh yang membuat misalnya melihat Anies itu sama saja dengan gubernur yang lain, yang tidak terlampau mempersonifikasi kepentingan politik umat Islam. Jadi kemudian protes dan agak kritis, ya, itu pertama. Yang kedua, memang ini menjadi perjudian politik yang cukup luar biasa bagi Nasdem dan bagi Anies sekalipun.
Kalau misalnya ini tidak di-maintain suasana politiknya, tentu kelompok 212 yang dulu agresif dan bahkan menjadi ujung tombak utama kemenangan Anies dalam pilkada akan hilang dan split. Disitulah pentingnya kontrak politik dalam tanda kutip antara Anies dengan basis konstituennya yang Islam ini. Apa itu modelnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sepertinya pastinya ada isu-isu Islam yang mesti harus diperjuangkan oleh Anies kalau membutuhkan dukungan kembali di 2024. Oke. Itu yang saya sebut tidak ada makan siang yang gratis. Pada level Nasdem juga begitu. Tentu Nasdem juga harus berdamai dengan para konstituennya yang 1, 2 ataupun di 3 tempat mulai agak kecewa dan menanggalkan keanggotaannya. Inilah yang saya kira pasti akan dihitung betul oleh Nasdem dan Anies ketika ingin menapaki jalan panjang 2024. Apakah ketika deklarasi ini secara terbuka disampaikan, masing-masing basis konstituen merapat, bisa rekonsiliasi, atau justru bedol desa, banyak pemilihnya yang kabur ke tempat yang lain. Ini yang sepertinya perlu kita tunggu ke depan. Kalau sekarang kita tidak bisa buru-buru. Bang Adi, singkat saja sebelum kita selesai ya, karena waktu juga terbatas. Jadi dampaknya apa dong nanti untuk kontestasi Pilpres ya, mengenai suara dari kelompok Islam ini? Ya penting sebenarnya. Kalau kita melihat kecenderungan politik selama ini, Islam itu kan bukan hanya identitas agama dan sosial. Saat ini politik Islam itu adalah identitas kepentingan elektoral. Kita tahu 2019 bahkan pilkada 2017, siapa yang kelihatan lebih Islam, dekat dengan kelompok Islam, ijtima ulama, dan kedekatannya dengan kelompok-kelompok ulama itu akan menjadi variabel dan instrumen untuk mendukung dan mendapatkan dukungan secara politik. Tapi untuk kemenangan, kalau kita goalsnya pada kemenangan kontestasi Pilpres, seperti apa? Betul. Negara ini bukan hanya satu ceruk pemilih Islam, tapi ada ceruk pemilih yang jauh lebih besar, yang mestinya juga harus difikirkan oleh Anies, oleh Nasdem kalau ingin berbicara tentang 2024. 212 ini kan segmentasinya kecil. Bahkan dianggap belakangan ini daya gedornya tidak sekuat beberapa waktu yang lalu. Ketika misalnya FPI dibubarkan, sejumlah aktivisnya kemudian berurusan dengan kasus hukum. Jadi gerakan agresivitasnya itu tidak terlampau begitu kuat seperti beberapa waktu yang lalu. Maka tidak mengherankan sebenarnya kalaupun ada protes dari teman-teman 212 tidak dukung Anies, itu bukan suatu hal yang dianggap signifikan. Selain tidak penting, hilang 1 tumbuh 1000 katanya, Bang. Itu katanya begitu. Artinya dengan mendukung Anies justru Nasdem itu bisa mengkapitalisasi ceruk-ceruk pemilih lain yang tidak melulu berdasarkan kelompok-kelompok Islam ini. Toh Islam bukan hanya 212, toh Islam bukan hanya FPI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Matlaun Anwal, ada Nahdlatul Wathon gitu ya. Cuma sedihnya dalam perspektif keislaman itu kita jadi kehilangan momentum juga yang harusnya ada perubahan jadi nggak ada perubahan begitu. Kenapa? Karena dulu misalnya Jokowi jelas sebagai petugas partai PDIP. Nah sekarang bisa juga nanti petugas partai Nasdem. Nggak mungkin enggak. Itu karena harus ada balas jasa dong. Tiket dari mana itu? Itu begitu. Dan sementara itu bukan gerbong yang mau mengkondisikan tegaknya Islam. Bahkan lebih kelihatan antipatinya begitu loh. Nah itu persoalan serius kita di aktivis ini. Maka saya tidak ngataskan nama siapa, saya punya kebijakan begitu. Lihat kalau ada fakta integritas seperti Habib bilang ada ini. Nah, cuma kembali ke ini, saya tidak mendowngrade Anies sebagai pribadi ya. Dia orang baik, baik, ikhlas, santun. Wow, sama saya hormat lah. Karena saya dianggap abangnya. Tapi dia sebagai gubernur tidak menolong. Jadi kekuasaannya tidak menolong. Nasrun minallahnya nggak ada. Sultanan Nasiro, kekuasaannya menolong. Berarti Anies cukup dilematis. Satu sisi harus mengakomodir kepentingan kelompok 212 yang cukup Islamis, pada saat yang bersamaan harus berkompromi dan berdamai dengan pemilih Nasdem yang cukup nasionalis. Jadi Anies sebagai delegasi dari Nasdem nampaknya effortnya cukup luar biasa di Pilpres kali ini ya, Mas Adi. Terima kasih Mas Adi, Bang Egy juga untuk penjelasannya. Insya Allah, karena saya nggak ditindaklanjuti, laporan polisi akan berjalan. Tetap akan berjalan. Nanti kita juga akan tunggu kabar dari HRS yang ketemu sama Bang Egy juga ya nanti ya. Terima kasih Bang Egy Sujana, Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya yang menarik tentunya usai jeda.